belajar bareng. Ulangan materi apa? Kalau nggak salah kepemimpinan nggak sih? Oh iya, kita belajar dulu. Tapi materi aku belum kan nih. Oh iya, ini aku juga. Punya kita juga. Sama. Gimana kalau kita belajar seperti itu aja? Boleh. Teman-teman, kalian lagi ngapain? Kita lagi nonton video pembelajaran tentang kepemimpinan. Aku join ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pemaparan materi kepemimpinan untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan tema mengembangkan pemimpin efektif untuk organisasi berkinerja tinggi dengan dosen pembimbing Bapak Ulil Arsham SE MSI. Apa saja yang akan dibahas? Jadi di sini kita akan membahas tentang definisi kepemimpinan, elemen penting kepemimpinan, gaya kepemimpinan, prinsip kepemimpinan Islam, kriteria pemimpin yang ideal, dan contoh studi khusus kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu bahwa kepemimpinan identik dengan hal memimpin. Tetapi kepemimpinan bukan hanya memimpin, melainkan juga mengarahkan, menggerakkan, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin bukan hanya memberi perintah, tetapi juga memberikan motivasi, menjadi teladan, dan membangun visi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu elemen penting kepemimpinan. Jadi, dalam kepemimpinan terdapat 4 elemen penting yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, pemimpin. Pemimpin ialah individu yang memiliki pengaruh untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi anggotanya. Jadi, setiap organisasi pasti memiliki pemimpin. Yang kedua yaitu pengikut. Pengikut ialah individu yang bersedia untuk membantu pemimpin dan ikut berkontribusi dalam sebuah organisasi. Jadi, nggak mungkin dong kalau ada pemimpin tapi nggak ada pengikutnya. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh pemimpin beserta anggotanya dalam sebuah organisasi. Nah, di sini tujuan itu harus jelas dan terarah supaya anggota beserta pemimpinnya terfokus pada satu tujuan yang jelas dan sama. Jadi kayak nggak mungkin dong kalau kita membuat organisasi tapi kita sendiri nggak tahu apa sih tujuan kita untuk membuat organisasi tersebut. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu lingkungan. Dalam sebuah organisasi, alangkah baiknya untuk menciptakan lingkungan yang positif. Karena lingkungan yang positif itu dapat mempengaruhi cara pemimpin beserta anggotanya dalam menjalankan sebuah organisasi. Pemimpin yang baik itu ibarat seorang dalang pertunjukan wayang. Ia harus tahu kapan harus mendorong, kapan harus menarik, dan kapan harus memberi ruang. Nah, secara umum ada 5 gaya utama dalam memimpin. Yang pertama, ada gaya otoriter. Bayangkan, seorang kapten kapal di tengah badai, ia harus mengambil keputusan cepat dan tegas. Dalam gaya ini, pemimpin memegang kendali penuh. Semua keputusan ada di tangannya, dan bawahan diharapkan mengikuti perintah tanpa banyak bertanya. Gaya ini efektif dalam situasi darurat, tapi jika diterapkan terus-menerus, bisa mematikan kreativitas dan inisiatif anggota tim. Kedua, ada gaya demokratis. Ini seperti seorang moderator dalam diskusi kelompok. Pemimpin melibatkan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan. Ada proses musyawarah, tukar pikiran, dan setiap suara didengarkan. Gaya ini cocok untuk tim yang membutuhkan kreativitas dan inovasi, karena semua harus memiliki kontribusi dalam keputusan akhir. Ketiga, gaya laissez-faire. Gaya ini seperti memberi kunci studio kepada seniman dan mempercayainya untuk berkreasi. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota yang sudah berpengalaman dan profesional. Pemimpin hanya menyediakan sumber daya dan dukungan, lalu membiarkan tim bekerja dengan caranya sendiri. Gaya ini hanya cocok untuk tim yang sudah matang dan memiliki disiplin diri yang kuat. Keempat, gaya transformasional. Ini adalah gaya pemimpin visioner. Mereka tidak hanya mengelola, tapi menginspirasi dan memotivasi anggota untuk melampaui batas kemampuan mereka. Pemimpin jenis ini punya visi yang jelas dan mampu menularkan antusiasmenya kepada seluruh tim. Mereka fokus pada perubahan dan perkembangan jangka panjang, serta mendorong setiap anggota untuk tumbuh bersama organisasi. Kelima, gaya transaksional. Gaya ini bekerja seperti sistem imbal hadiah. Hubungan antara pemimpin dan bawahan bersifat transaksional. Jika kamu mencapai target, kamu mendapatkan reward. Jika gagal, ada konsekuensinya. Semua aturan, target, dan imbalannya jelas dari awal. Gaya ini sangat efektif untuk lingkungan kerja yang berorientasi pada hasil dan target yang terukur.
Jadi, mana sih gaya yang terbaik? Jawabannya tidak ada. Seperti kita memilih pakaian, yang terbaik adalah yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Pemimpin yang efektif adalah yang bisa luas menyesuaikan gayanya. Kadang harus tegas seperti otoriter saat krisis, demokratis saat butuh ide-ide segar, transformasional saat ingin membawa perubahan, dan seterusnya. Kecerdasan seorang pemimpin sejati terletak pada kemampuannya membaca situasi dan memilih gaya kepemimpinan yang tepat untuk momen yang tepat. Karena pada akhirnya, kepemimpinan yang baik bukan tentang menguasai, tapi tentang melayani dan memberdayakan. Materi selanjutnya itu tentang prinsip kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan, tetapi amanah atau tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Prinsip-prinsip itu diantara lain yang pertama ada syuro atau musyawarah. Keputusan yang diambil dengan bermusyawarah. Jadi pemimpin itu harus berdiskusi dengan bawahannya sebelum mengambil keputusan penting, bukan membuat keputusan secara individu. Ini menjamin keputusan diambil berdasarkan kemaslahatan bersama. Terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang memiliki arti, dan bagi orang-orang yang menerima untuk keseruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Prinsip yang kedua yaitu prinsip adil. Pemimpin harus menegakkan keadilan, tidak memihak, dan harus memberikan hak kepada yang berhak. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu yang ketiga itu ada prinsip amanah. Pemimpin sebagai bentuk tanggung jawab bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi kepemimpinan adalah tanggung jawab bagi Allah yang harus diambil dengan jujur. Kekuasaan bukan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok, melainkan untuk melayani dan memberikan tugas. Yang keempat ada prinsip uswah hasanah. Pemimpin harus menjadi contoh akhlak baik. Jadi pemimpin harus menjadi teladan yang baik bagi bawahannya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Lalu yang kelima, yang terakhir itu ada prinsip kebersamaan. Pemimpin harus melayani, bukan dilayani. Jadi tugas utama pemimpin adalah mengurus, membimbing, dan mematuhi kebutuhan bawahan, bukan menuntut untuk dihormati ataupun dilayani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria pemimpin ideal. Kriteria pemimpin yang baik menurut umum dan Islam antara lain: 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah. 2. Cerdas, yaitu memiliki ilmu dan kemampuan mengambil keputusan. 3. Komunikatif dan mampu membangun kerjasama. 4. Berani mengambil risiko dan tegas dalam bertindak. 5. Visioner, yaitu memiliki arah dan tujuan yang jelas. 6. Melayani rakyat dengan ikhlas, bukan mencari keuntungan pribadi. 7. Adil dalam membuat keputusan. 8. Amanah dan jujur. Oke, jadi berikutnya ada pembahasan mengenai studi kasus tentang kepemimpinan. Di sini ada contoh yang berjudul Gaya Kepemimpinan Perusahaan Sejahtera Bersama. Perusahaan Sejahtera Bersama adalah sebuah perusahaan distribusi makanan sehat yang sedang berkembang di Jakarta. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat, namun juga menghadapi beberapa tantangan internal, terutama terkait kinerja tim dan komunikasi antar divisi. Direktur utama Bapak Arif dikenal memiliki gaya kepemimpinan otoriter. Ia selalu ingin semua keputusan penting melalui dirinya. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti jadwal rapat atau pengaturan karyawannya, awalnya gaya ini membuat perusahaan berjalan cepat karena semua keputusan terpusat langsung oleh Bapak Arif. Namun belakangan ini muncul beberapa masalah, seperti karyawan merasa tidak dipercaya untuk mengambil keputusan sendiri, tingkat turnover meningkat karena tekanan kerja tinggi, dan inovasi menurun karena ide-ide karyawan yang jarang didengar. Melihat kondisi ini, manajer HRD, Ibu Nanda, mengusulkan perubahan gaya kepemimpinan menjadi lebih demokratis dan partisipatif. Ia ingin melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan tertentu, terutama yang berkaitan dengan operasional dan pelayanan pelanggan. Beberapa minggu setelah perubahan gaya kepemimpinan diuji coba, suasana kerja mulai lebih terbuka dan ide-ide baru bermunculan. Namun, proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama karena harus melewati diskusi bersama. Jadi kesimpulannya apa? Jadi gini, kesimpulan tentang kepemimpinan adalah kemampuan mengarahkan dan mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama melalui kombinasi berbagai atribut seperti misi, visi, motivasi, disiplin, dan dukungan. Udah jam 7 nih, yuk ke kelas. Yuk, ayo.